Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melanjutkan sesi 1 sekarang sesi 2 pukul 10.30 sampai dengan 12.30. Kegiatan adalah rekrutmen secara online bersama Bapak Alam Bahtiar. Waktu kita sangat mendesak, saya khawatir, karena kemungkinan pertanyaan akan banyak, Pak Alam. Jadi, Bapak dan Ibu, seperti yang Bapak dan Ibu lihat, Pak Alam adalah aktivis pramuka, Pak Alam Bahtiar MPD juga guru dengan tugas tambahan di sekolah yang luar biasa. Singkat introduction dari saya, Pak Alam. Siap, Bu. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah. Bapak dan Ibu serta Anda yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pagi menuju siang ini kita bisa bertatap maya begitu ya, di melalui kegiatan VCT Batch 8 ini, dan mohon izin juga saya menggunakan uniform pramuka gitu ya, karena kebetulan sedang melatih KML gitu ya, jadi di room sebelah begitu ya. Mohon tanpa mengurangi kekhusyuan dari kegiatan ini, mari kita sama-sama belajar bersama gitu ya. Mohon izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Baik. Sudah nampak ya Bu Luki, ini screen saya. Halo Bu Luki. Ya Pak Alam, terlihat ya, hanya belum direview mungkin ya. Ya, belum. Ya, sudah jelas terlihat online rekrutmen. Siap. Baik. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu serta Anda yang saya hormati, kita akan membahas tentang salah satu skill set yang harus dikuasai oleh seorang virtual koordinator begitu ya. Di antaranya adalah dari sekian banyak skill itu yang paling pertama adalah bagaimana seorang virtual koordinator bisa membuat form online gitu ya, atau ketika akan merekrut mendokumentasikan partisipan gitu ya, dibagi dengan cara apa caranya. Nah, ini adalah menggunakan form online begitu ya, form online. Baik, sebentar. Next ya. Ini perkenalan saya saja sedikit, Bapak dan Ibu bisa berkorespondensi bersama saya di email bahtiaralam@gmail.com, atau kalau di media sosial saya biasa menggunakan nama asli gitu ya, Alam Bahtiar gitu. Nah itu jelas saja. Baik. Nah, Bapak dan Ibu serta Anda yang saya hormati, sebetulnya banyak sekali form online ya yang bisa digunakan begitu ya. Yang cukup familiar adalah Google Form begitu ya, Google Form. Seperti tadi ataupun kemarin Bapak Ibu Ananda sudah mengisi kan ya, sudah mengisi form online daftar hadir itu menggunakan aplikasi Google Form gitu ya.
Di aplikasi yang lain juga ada beberapa yang lain. Misalnya di Microsoft ada Microsoft Form gitu ya. Kemudian ada Zoho Form juga atau Typeform misalnya. Ada lagi sih yang lain juga, namun biasanya tergantung minat, tergantung ininya begitu ya, kemampuannya dan kenyamanannya begitu ya. Masing-masing punya kelebihan kekurangan dari masing-masing aplikasi begitu ya. Misalnya kalau Zoho itu bisa menginput tanda tangan gitu ya. Namun kalau yang menggunakan akun free itu biasanya terbatas hanya 3 form begitu ya, kalau tidak salah tiga tiga atau 2 form ya yang bisa digunakan. Sebentar mohon izin. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin. Jadi kalau Johor itu kelebihannya bisa nulis tanda tangan gitu ya. Namun itu tadi kalau yang apa namanya eh, menggunakan akun free begitu ya, itu terbatas hanya 3 form gitu ya. Setelah itu tidak bisa nambah lagi. Kemudian jumlah ininya juga partisipan yang mengisinya juga terbatas gitu ya. Terbatas. Nah, kalau Google Form kan bisa banyak begitu ya menerimanya begitu. Nah, itu. Kemudian gila jam. Sebentar ya, Bung Luki sebentar. Mohon Ya, sebentar. silakan Pak Alam. Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung, Bapak dan Ibu juga anak-anak sekalian, kegiatan ini setiap sesi akan kami kirimkan daftar hadir. Jadi mohon tidak tertinggal untuk mengisi daftar hadirnya. Bapak dan Ibu bisa chat untuk mengingatkan kami, bisa juga untuk mengirim kembali daftar hadir, terutama bagi Bapak dan Ibu Ananda yang baru bergabung. Berarti tidak akan bisa melihat chat yang sudah kami kirimkan sebelumnya. Akan kami bantu untuk berusaha kami kirim kembali link daftar hadir ke ruangan chat. Begitu. Hari ini sambil menunggu Pak Alam, hari ini VCT batch 8, VCT batch 8 grup 1 dan 2 ini diampu oleh Bapak Alam Bahtiar di room 1 pukul 10.30 sampai dengan 12.30. Materinya sudah Bapak dan Ibu anak-anakku sekalian lihat pada layar. Ini permohonan maaf Pak Alam karena kesibukan yang luar biasa. Saya yakin Bapak dan Ibu anak-anakku sekalian juga sama sibuknya seperti kita semua karena ini adalah hari kerja, hari sekolah bagi anak-anak. Maka mungkin tadi pagi pun ada yang harus ke virtual class dulu bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Dan kemudian ketika waktunya kosong, tidak ada kelas lagi di sekolah, maka mungkin anak-anakku sekalian bisa bergabung bersama kami di ruangan virtual coordinator training batch 8 ini. Pak Alam sudah kembali. Silakan Pak Alam dilanjutkan. Ya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu Ananda serta Bu Luki, ini ada kendala di teman. Baik Pak Alam, terima kasih. Ya, itu tadi. Jadi banyak pilihan ya yang bisa digunakan. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Google Form gitu ya. Yang akan kita bahas, kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah
Google Form. Ya, mengapa gitu ya yang digunakannya Google Form begitu ya? Mengapa yang digunakannya Google Form? Pertama, penggunaannya itu cukup mudah gitu, kan terhitung mudah gitu ya. Tinggal klik-klik 5 menit juga bisa selesai gitu untuk bisa menampung sekian banyak respon gitu ya. Kemudian yang kedua, terlihat tampilannya profesional gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan eh, form Google Form itu kita bisa men-setting biar terlihat lebih indah begitu ya di tampilan Google Form-nya gitu ya. Bisa menambahkan header, bisa menginput gambar, begitu seperti itu. Kemudian analisis respon juga dengan ringkasan otomatis. Jadi kita bisa melihat atau menganalisis respon itu dengan mudah begitu ya. Ringkasannya ada jumlahnya berapa orang bisa terlihat, kemudian kalau kita nanti mau ubah ke apa namanya Excel juga itu mudah, tinggal ke spreadsheet-kan seperti itu. Jadi ringkasannya lumayan. Kemudian berikutnya yang kenapa Google Form ini penyimpanannya itu good drive ya, code base gitu ya, penyimpanan di awan, tidak memberatkan perangkat kita gitu ya, penyimpanan di perangkat kita gitu. Kalau laptop kita misalnya sudah banyak menyimpan kenangan, memori begitu ya, file lain sebagainya, itu bisa disimpan di drive. Jadi responnya bisa disimpan di drive gitu ya, tidak harus bawa-bawa file flash disk dan sebagainya gitu ya. Nah itu diantara kelebihan dari penggunaan Google Form ini. Nah Bapak dan Ibu serta Anda yang saya hormati, saya cintai, ini tool utama dari Google Form ya, tool utama dari Google Form ini biasanya kalau di desktop atau di laptop gitu ya, itu biasanya di sebelah kanan tool atau menu utamanya. Kalau di handphone biasanya di bawah gitu ya, biasanya di bawah. Kalau Microsoft Form itu sama di bawah tool ini menunya itu ya. Jadi ada tanda plus di sebelah kanan ini untuk membuat pertanyaan baru gitu ya. Nah, kemudian kalau mengimpor pertanyaan dari form yang pernah dibuat, misalnya kita pernah membuat pertanyaan atau form yang ini, kita bisa mengimpor ya. Kita bisa mengimpor pertanyaan yang sudah pernah kita buat begitu ya. Nah, itu kemudian ada seperti huruf T ini menambahkan judul atau deskripsi gitu ya. Hanya teks saja tanpa ada pertanyaan gitu ya, untuk petunjuk misalnya gitu ya. Itu tambahkan itu dulu begitu ya. Untuk judul, menambahkan judul gitu ya, tanpa ada pertanyaan gitu ya. Nah, kalau saya ini kan di Microsoft Form itu ini yang agak sulit itu ini. Kalau tidak salah ya. Kalau belum berubah menunya di Microsoft Form itu tidak ada ini. Jadi isinya semuanya pertanyaan. Judulnya hanya di bagian atas saja gitu kalau di Microsoft Form. Nanti kalau saya salah nanti bisa dikoreksi ya. Uh, Kalau di Microsoft Form itu judul di header di bagian atas, kalau di bagian bawah untuk menambahkan judul atau deskripsi itu biasanya nggak ada ya kalau tidak salah. Jadi isinya pertanyaan gitu ya. Kalau kita mengklik itu pertanyaan gitu ya. Nah itu. Kemudian berikutnya ini bisa menambahkan gambar di
baik itu di pertanyaan maupun di sela-sela pertanyaan. Misalkan menambahkan judul, deskripsi, kemudian bisa di ini kan gambar juga gitu ya di bagian di Microsoft Form itu gitu ya. Itu tadi untuk mempercantik, memperindah gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan video, videonya juga tidak usah kita upload gitu ya, bisa menggunakan video dari YouTube begitu ya. Nah itu langsung ngelink ya, ngelink ke YouTube gitu ya. Kemudian yang seperti tanda sama dengan ini untuk menambahkan section itu bagian misalnya halaman beberapa halaman gitu ya, misalkan halaman 1 untuk identitas, halaman 2-nya untuk pertanyaan, halaman 3-nya misalkan untuk pernyataan kesungguhan kebenaran isi dari pernyataan misalnya kan gitu. Jadi kita bisa menambahkan section gitu ya namanya gitu. Berbagian gitu ya. Nah itu tool utama dari Microsoft Form. Selanjutnya ini bentuk. Nah, ini bentuk ataupun jenis pertanyaan yang ada di kalau kita sudah mengklik tanda tambah tadi menambahkan pertanyaan, ini ada beberapa jenis pertanyaan gitu ya yang bisa kita pilih, kita tentukan. Pertama, ini jawaban singkat. Nah, jawaban singkat ini untuk biasanya untuk menanyakan nama, misalkan asal instansi gitu ya. Kemudian paragraf. Nah, kalau paragraf ini biasanya jawabannya itu panjang gitu ya. Kalau bentuknya kuis itu biasanya untuk jawaban yang panjang gitu, uraian gitu ya. Kalau jawaban singkat mah biasanya semua isian kalau dibentuk menjadi kuis gitu ya. Jawaban singkat atau jawaban yang isinya tidak terlalu panjang begitu ya, satu baris misalnya ya, atau satu kata gitu. Kalau yang paragraf ini biasanya berupa kalimat gitu. Kemudian berikutnya ini kalau yang tanda bulat, nah, tanda bulat itu pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda ini partisipan hanya bisa memilih satu jawaban dari yang disajikan. Misalnya seperti pemilihan grup gitu. Nah, pemilihan grup ada DPCT grup 1, 2, 3, 4. Itu kalau bentuknya pilihan ganda atau bulat begitu ya di sampingnya, itu menandakan bahwa isinya itu adalah pilihan, hanya satu pilihan begitu ya. Hanya boleh hanya bisa memilih satu pilihan begitu ya. Nah itu. Nah, kemudian kalau bentuknya kotak, nah ini kotak centang gitu ya. Itu kita bisa memilih lebih dari satu jawaban yang disajikan. Misalnya, menurut Bapak Ibu bagaimana kesan mengikuti kegiatan ini? Misalnya, jangan yang itu, cuma kalau ini. Misalnya, apa ya? Intinya memilih lebih dari satu jawaban gitu ya. Berikut ini adalah instruktur-instruktur yang ada di grup Bapak Ibu misalnya, yang mana yang bukan, nanti nggak bisa memilih lebih dari itu. Nah gitu ya. Kemudian berikutnya ini drop down. Nah drop down ini lebih apa namanya, si formnya itu nanti bisa hampir sama seperti pilihan ganda, hanya memilih satu pilihan begitu ya. Namun dari sisi tampilannya ini ke bawah begitu ya. Jadi digulung gitu ya, tidak ini ya, digulung, tidak tidak berjejer ke bawah. Nanti di tampilan partisipannya gitu ya yang mengisinya. Kemudian berikutnya adalah skala linear. Kalau skala linear ini berupa pilihan angka gitu ya. Misalnya bagaimana kesan Bapak Ibu
dari kegiatan PCT ini misalnya gitu ya. Kalau dalam angka misalkan dari mulai 1 sampai 5 berapa kira-kira nilainya, atau 1 sampai 10 berapa kira-kira nilainya misalnya kan gitu ya. Nah itu jadi itu bisa di ini kan 10 1 sampai 10 misalnya berapa. Di berjejer angkanya di ke samping. Nanti milih dari mulai 1 itu sangat buruk misalnya, paling kanan sangat bagus misalnya gitu ya. Nah, itu kira-kira berapa nih. Nah, kalau kisi pilihan ganda ini hampir sama dengan skala linear, tapi ini lebih ke menjodohkan di sebelah kiri untuk pertanyaan, sebelah kanannya untuk pilihan jawabannya. Gitu ya. Nanti akan di ini kan. Sebelah kirinya apa, sebelah kanannya jawabannya misalnya gitu. Ini cocok untuk tapi itu hanya kisi pilihan ganda dan pilihan petak kotak centang ini hampir sama, hanya pilihannya kalau kalau tadi kalau pilihan ganda itu hanya satu pertanyaan dan apa namanya pilihannya berjejer ke bawah. Nah, kalau kisi pilihan ganda itu ini seperti untuk menjodohkan sebelah kiri pertanyaannya, sebelah kanan untuk jawabannya misalnya gitu. Nah, itu eh, kalau kisi pilihan ganda hanya memilih satu pilihan, kalau petak kotak centang ini bersama dengan kotak centang. Jadi memilih lebih dari satu pilihan. Kemudian bisa menambahkan tanggal eh, untuk diinput tanggal gitu. Kemudian menginput waktu. Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan. Kalau nanti diresponnya itu akan terdetek kapan respon itu dikirimkan, gitu ya. Misalnya Bapak dan Ibu hari jam sekarang dikirim presensi, tapi misalnya Ibu dan Bapak hanya menyimpan saja linknya dan diisinya nanti. Nah, itu akan terdeteknya nanti, gitu ya. Begitu dikirim, begitu ya. Begitu sampai ke pemilik dari form tersebut. Selanjutnya, Bapak dan Bapak Ana, serta ada untuk pilihan mengupload file. Nah, misalnya ada pertanyaan, silakan upload foto terbaru. Itu bisa mengumpulkan itu, bisa dikumpulkan. Jadi tidak usah lagi mengirim fotonya apa ke guru ataupun ke ini, jadi bisa langsung diupload di sana begitu ya, seperti itu. Jadi dengan form ini bisa mengumpulkan berbagai data begitu ya, termasuk bisa mengumpulkan juga kalau foto misalnya gitu ya. Nah itu untuk pendataan. Nah itu Bapak dan Ibu. Nah mohon ini dicatat, diingat hal-hal apa saja yang harus ada di dalam form digital di presensi ketika nanti Bapak dan Ibu bertugas eh, di PCT Bit 8 ini. Jadi paling tidak ini template-nya. Pertama ada nama lengkap, ya. Ada nama lengkap, kemudian ada asal instansi, begitu ya. Kalau yang siswa mungkin nanti nama sekolah, gitu ya. Tapi pertanyaan asal instansi, dari mana asal unit kerja ataupun kedinasan ataupun sekolah peserta PCT atau di luar peserta PCT. Kemudian jabatan. Nah, kalau jabatan ini biasanya bisa disajikan juga dalam kalau di sini jawaban singkat, jabatan di sini jabatan di eh, sekolah misalnya guru gitu ya ataukah siswa. Ini bisa bisa diganti ini pilihan jawabannya bukan jawaban singkat, nanti pilihan misalkan guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, dosen misalnya. Itu bisa bisa ditentukan dengan jawaban tersebut begitu ya. Dan nomor handphone jangan lupa untuk diinputkan. Kemudian nanti inputkan pertanyaan grup ya. Di PCT ini ada 10 grup. Jadi nanti pilihan grupnya seperti halnya kemarin waktu grand opening itu ada PCT 8 grup 1.
PCT grup PCT 8 grup 2 sampai grup 10 gitu ya. Nah, nanti sajikan juga jika ada partisipan di luar peserta PCT. Nah, jadi misalkan berikan lainnya, di luar, barangkali nanti ada peserta di luar dari PCT gitu ya. Nah, karena nanti bisa saja ada, kan kalau diseminasi kan keluar peserta gitu ya, maka sajikan juga pilihan lainnya. Kemudian ini nanti peran saat penugasan. Nah, peran saat penugasan ini kira-kira nanti ada opsi ya, pilihan ganda ini dengan pilihannya disajikan host gitu ya, apakah moderator, apakah presenter gitu ya, kemudian peserta atau instruktur gitu ya. Nah, itu nanti berikan opsi pilihan ganda itu. Jadi host misalnya kalau seperti saat ini hostnya Direktorat SMK, kemudian moderatornya itu moderatornya Bu Luki, presenternya saya, pesertanya Bapak dan Ibu, instrukturnya nanti misalnya ada ya, siapa yang mengganti. Nah, nanti ada pilihan itu disajikan ya, pilihan itu disajikan. Kemudian nama instruktur, nah ini Mbak Tony banyak pertanyaan. Nama instruktur memang apa namanya, nama instruktur itu yang ada di grup ya, di grup masing-masing dari grup 1 sampai grup grup 1 sampai grup 10 di sana sudah ada admin. Kalau admin ini baru PJ dan Korwil begitu ya. Instruktur memang sebagian belum dijadikan admin, tapi di setiap grup itu ada PJ-nya, jadi sudah jadi admin ya bisa dipilih yang itu gitu ya. Makanya saya ingatkan Bapak dan Ibu dari sekarang profil WA-nya beri nama biar memudahkan temannya ketika nanti akan menginputkan melihat nama Bapak dan Ibu ataupun Ananda begitu ya, dengan nama yang asli begitu ya, sehingga nanti memudahkan gitu. Dan juga profil WA-nya juga gitu ya. Kenapa? Ini memudahkan temannya nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu akan bertugas bersama-sama begitu ya, akan bertugas sama-sama begitu, nanti itu akan memudahkan dalam pengambilan data. Misalnya butuh foto, nanti sudah tinggal ngambil di profil WA-nya. Nama lengkapnya siapa? Oh, nanti lihat di profil WA-nya. Itu akan lebih memudahkan, gitu ya. Nah, itu. Jadi nama instruktur itu diinikan dengan opsi jawaban singkat, gitu ya. Nah, nanti ada pertanyaan, apakah instruktur hadir saat penugasan? Ya atau tidak tinggal diinikan gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu menyaksikan ada instruktur yang mendampingi ya tinggal pilih iya. Kalau tidak ada ya tidak gitu ya, seperti itu. Nah, itu. Ini Bapak dan Ibu saya Anda mohon dicatat, diingat apa saja template yang harus ada di dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam form digital presensi PCT batch 8 gitu ya, seperti itu. Baik. Nah, itu untuk materi nanti kita akan praktikan ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti kita praktikan, setelah ini akan kita praktikan. Pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan Bapak dan Ibu memiliki akun. Ya, memiliki akun, memiliki email yang terintegrasi dengan Google. Kalau akan membuat form menggunakan Google Form. Alam, mohon maaf diinterupsi sebentar. Mungkin Bapak, Ibu, Ananda, rekan-rekan peserta
ada yang ingin menyiapkan terlebih dahulu karena Pak Alam akan masuk maaf, masuk seksi, masuk sesi praktik begitu ya Pak Alam. Iya, Ini betul. sesi yang sebetulnya sangat ditunggu-tunggu. Jadi silakan Bapak dan Ibu, Ananda partisipan VCT Batch 8. Kami tunggu 1-2 menit ke depan untuk menyiapkan device yang berbeda bagi yang baru pertama kali atau belum familiar. Mungkin kalau yang sudah familiar mungkin nanti bisa menanyakan jauh lebih dalam begitu kepada Pak Alam bagaimana form ini bisa sangat membantu kita saat merekrut atau saat digunakan untuk keperluan yang lain. Demikian. Pak Alam, silahkan kembali. Ya, baik. Terima kasih Bu Luki. Pertama, Bapak dan Ibu, ini sekalian saya akan menggunakan akun pembelajaran yang diberikan oleh Kemdikbud ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kenapa saya menggunakan ini? Kalau menggunakan Gmail biasa, saya kira settingannya tidak akan jauh berbeda. Namun ini kalau menggunakan akun Belajar ID, karena saya kira Bapak dan Ibu silakan dicek itu sudah diberikan ya akun pembelajarannya. Jadi supaya mengaktifasikan ya akun pembelajarannya gitu ya. Seperti itu. Ini email saya kan ini alambahtir93@gurusdbelajar.id itu email saya gitu ya. Yang diberikan oleh Kemdikbud melalui akun pembelajaran. Jadi pertama masuk dulu ke drive.google.com, sekali lagi masuk ke drive.google.com untuk praktiknya, kemudian masukkan akunnya. Kalau misalkan sudah pernah login, ini akan langsung masuk ke drive email kita. Ini adalah email umum, email pribadi gitu ya. Bagaimana cara mengaktifkan akun itu ya, akun pembelajaran. Nah, kalau akun pembelajaran ini dari Kemdikbud itu silakan dicek ke operatornya atau ke kepala sekolahnya tanyakan ya. Ini informasi tambahan ya. Jadi Kemdikbud telah meluncurkan akun pembelajaran berbasis ini apa namanya berbasis Google Drive begitu ya, Google Suite ya, G Suite gitu ya. Nah ini domainnya Belajar ID itu sudah diberikan untuk seluruh guru yang terdaftar di Dapodik, khususnya sekolah negeri ya, sekolah negeri. Kalau swasta, kalau tidak salah harus mengajukan dulu begitu ya. Sekolah negeri itu sudah diberikan. Kemudian itu akunnya diberikan untuk guru dan siswa. Kalau SD baru siswa kelas 5 dan kelas 6. Kalau SMP SMA saya kira kelas 1 kelas 9 apa 7 8 9 10 11 12 itu sudah punya kalau tidak salah ya. Guru juga sama. Nah, jadi apa kelebihan dari ini akun Gisut ini Belajar ID ini? Ini Bapak Denny lihat di sebelah kiri itu storage atau penyimpanannya hanya 5,8 GB. Keterangannya ini used yang telah digunakan. Kalau yang sebelah yang satu lagi yang ini Bapak Denny perhatikan penyimpanan storage-nya 75% penuh. Nah, ini terbatas. Kalau kita menggunakan akun Gmail biasa itu mengupdatekan apa namanya Gmail biasa, email biasa gitu ya. Kan saya ini bahtiaralam@gmail.com ini hanya 15 giga. Kalau kita mau menambah ini harus beli. Ada beberapa pilihan harus membeli begitu ya. Ada per bulan, ada per tahun. Ininya juga belinya mau berapa giga. Nah, itu kalau beli kan ini mahal. Pakai dolar lagi ya gitu. Yang ini penyimpanannya per bulan belinya, ada per tahun juga. Nah, kalau dengan akun Jisut ini, sekali lagi Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini unlimited ya penyimpanan, unlimited. Jadi mau menyimpan berapa banyak, ini saya nyimpan akte gitu ya, classroom, kemudian materi-materi yang sangat penting ini saya simpan di sini. Termasuk
ini kalau kita menggunakan akun Google Meet dengan G Suite itu ini bisa direkam langsung. Dan ini tersimpan di Google Drive kita tanpa memperberat. Ini kan besarnya itu sebetulnya dengan hasil rekaman pembelajaran 5 giga ini sudah saya gunakan itu karena kalau datanya masih sedikit. Besarnya itu karena ada rekaman meeting. Waktu saya ngajar, saya rekam, ini tersimpan di sini. Gitu. Nah itu. Jadi kalau pakai akun biasa gitu ya, drive biasa itu tidak bisa direkam kalau pakai Meet gitu ya. Nah itu. Baik Bapak dan Ibu, tadi bagaimana untuk loginnya? Loginnya tadi ke drive.google.com gitu ya. Nanti masukkan emailnya, tinggal masukkan emailnya gitu ya. Kemudian masukkan passwordnya, baru nanti akan masuk ke drive kita gitu ya, seperti itu. Baik, saya contohkan, saya coba pakai ini aja deh. Nah ini drive.google.com gitu ya, drive.google.com gitu. Kemudian kita masuk, kita masuk ini buka drive, login ya, login. Ini gunakan, masukkan emailnya. Nah kalau misalkan Bapak dan Ibu memiliki akun belajar ID, ini masukkan. Ini contohnya. Kemudian kalau pakai handphone itu ada pilihan dulu apa namanya, pilihan aplikasi Google ya. Pakai handphone itu masuk ke Gmail, Anda di sebelah kiri atas itu settingan atau setelan setting, nanti diklik itu ada tambah akun. Nah nanti masuk ke sini ada tambah akun. Setelah tambah akun itu nanti ada tambah akun. Setelah tambah akun itu nanti ada, kalau handphonenya di password gitu ya, masukkan password handphone dulu. Kalau pakai sidik jari misalnya atau pola misalnya, itu harus masukkan pola dulu, nanti masuk ke Gmail untuk menambahkan akun, kemudian masukkan akunnya ke sini. Nah gitu ya, ini akun belajar saya. Kemudian berikutnya, kalau baru pertama kali mengaktifasi itu ada pilihan terima dulu atau setujui. Kemudian masukkan password yang diberikan dari operator ya. Biasanya ada tanda dolar ataupun apa. Kalau sudah memasukkan, tinggal terima, setujui ya. Berikutnya gitu ya. Nanti ada pilihan memasukkan password baru. Ya, pilihan memasukkan password baru itu diketik 2 kali. Nah, saya sudah melakukan itu selesai begitu ya. Nah, ini saya karena sudah mengaktifasi begitu. Itu cara mengaktifasi akun belajar ID ya. Ya, ini karena saya sudah melakukan aktifasi, saya tinggal login saja. Gitu ya. Berikutnya, kemudian ini masuk ke drive kita. Nah, ini masuk ke drive kita. Masuk ke drive kita, kemudian nah ini. Kalau kita ini saya sarankan untuk membuat folder gitu ya. Buat dulu folder misalnya khusus untuk kegiatan VCT ini gitu ya, biar tidak berceceran di luar nanti ininya apa filenya gitu ya, atau formnya nanti ya. Nah, karena saya sudah membuat folder misalkan ya. Kalau menambahkan folder tinggal diklik di new di sini. New apa? Folder misalnya ya. Gitu ya. Folder, new folder, beri nama foldernya. Ini saya sudah membuat folder VCT batch 8 gitu ya. VCT batch 8. Diklik foldernya, dibuka.
Kemudian kalau kita akan membuat file baru atau menambahkan apa, tinggal di new di sini. New gitu ya. Kemudian klik Google Form. Sekali lagi new, klik Google Form. Ya. Itu sebentar sedang loading dulu. Ya, sedang loading. Ya. Nah, ini sudah siap untuk menginput judul dan lain sebagainya gitu ya. Ini kita sudah membuat form baru ya, sudah membuat form baru, tinggal diberi judul. Misalnya ini beri judul, misalnya presensi PCT batch 8, misalnya sesi berapa? Misalnya sesi 1 misalnya, nah, gitu ya. Itu. Ini judulnya. Nah, judul ini nanti bisa langsung diklik di sini. Nah, akan jadi langsung judul dari presensinya gitu ya. Judul dari presensinya, kemudian presensi PCT batch 8 sesi 1, misalnya grup. Kalau mau ditambahkan silakan. Nanti menyesuaikan. Nah, ini deskripsinya bisa ditambahkan, misalkan nama narasumber, lain sebagainya gitu ya. Itu bisa ditambahkan. Judul materi misalnya gitu ya. Misalnya presensi VCT batch 8 sesi 1 misalnya. Materinya tentang apa? Misalnya membuat kuis menarik, misalnya presenter menuju meeting. Presenternya misalnya presenternya misalnya siapa? Misalnya Alam Bahtiar misalnya. Hostnya ini memberikan informasi gitu ya, biar hostnya misalnya Subhan Hari. Kemudian moderatornya Buluki. Nah, Buluki. Nah, itu misalnya. Ini bisa ditambahkan hari Sabtu misalnya. Tanggal, ini kapan sesi ini dilakukan? Ini untuk ini hari Sabtu itu tanggal 23 Januari 2021. Waktu ini untuk didokumentasikan lebih mudah ya. Waktu pukul 09.00 sampai 10.00 gitu ya. Nah, berikutnya ini bagian judul. Kita misalkan mau menambahkan ini header ya, apa kepalanya. Nah, kita bisa tambahkan sebelah sini. Sebentar, ini terhalang. Ini ada custom theme ya, theme. Kemudian headernya ini choose image-nya. Bentar, saya sudah simpan belum ya? Lupa lagi. Background bukan yang ini. Ini gimana ya? Ini bukan, sebentar. Saya cek dulu. Ini gambarnya bukan ya.
Iya, gambarnya belum oh ya ini itu. Biar saya ini kan dulu pindahkan dulu filenya. Ini misalnya headernya header terus ukuran header ini kalau Bapak dan Ibu membuat itu ke ukurannya itu 1400 1600 per 400 pixel ya kalau di ini kan. Ya, coba tambahkan choose image. Ini untuk header ini bisa menggunakan yang ada di sini misalnya, atau Bapak dan Ibu membuat sendiri gitu ya. Kalau menggunakan yang ada di sini nggak apa-apa, saya kan tinggal pilih misalkan itu misalnya yang ada di sini apa misalnya ya. Atau misalkan ini upload tadi upload ini misalnya, nah ini nanti akan terupload header yang kita buat. Nah, ini belum ya, belum ada. Nah ini sudah tinggal dan nanti akan ada ini, jadi ada kepalanya, ada kopnya gitu ya, ada kopnya. Ini bebas ya, kalau yang ini bebas ya, ini bebas. Ini tapi logonya ini nanti akan kita bagikan ya, logonya. Nanti beri judul misalnya atau dengan logo di grup juga kan itu ada ya. Itu bisa menggunakan logo itu, gitu ya. Nah itu kemudian kita kalau sudah ini temanya, kemudian setelah judul ini kita sisipkan dulu tadi ini bisa add image, bisa menambahkan gambar atau logo dari PCT. Nah, ini logonya nanti akan di share ya, logonya akan di share. Logo PCT ini yang berjejer ini banyak. Salah. Dari ini. Nah, ini menambahkan tadi kan apa namanya gambar. Nah, ini menambahkan gambar. Nah, sudah. Kalau sudah tadi pertanyaan yang harus ada di itu adalah satu pertanyaannya itu nama lengkap. Nah, nama lengkap ini nama lengkap. Jenisnya jawaban singkat atau short answer. Nah, ini sudah short answer. Nah, ini biar jadi wajib diisi, ini diklik recurrent-nya. Gitu. Tuh, kemudian nanti tambahkan pertanyaan yang kedua yang harus ada itu adalah asal instansi. Masukkan asal instansi. Biasa no ya. Biasa no. Karena was nanti dia. Nah, kayak dia. Cepeng. Batasannya. Ya. Asal instansi isinya jawaban singkat ini short answer, kemudian tambahkan lagi pertanyaan berikutnya jabatan mohon maaf agak ada yang sedang ngobrol. Jabatan ini juga sama short answer ya, short answer jabatan, kemudian nomor handphone, nomor HP gitu ya. Nomor handphone ya. Nah ini gitu ya, ini kalau nanti bisa juga diinikan kalau tidak salah
Respon validation-nya itu bisa dengan nomor. Nah, dia hanya nomor gitu ya. Harus angka gitu ya. Atau tidak juga nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nggak usah di ini kan, biar diisi langsung gitu ya. Respon validation itu digunakan kalau supaya yang diinput itu nomor gitu ya, betul-betul angka gitu, yang mempersulit. Ini nomor handphone, kemudian berikutnya grup. Nah, nomor handphone, kemudian grup PCT, grup berapa. Tadi ini bentuk ininya pilihan ganda ya, pilihan ganda. Kalau banyak bisa drop down ininya ya, bisa pilihan ganda. Ini PCT 8 grup 1, atau misalnya PCT 81, tapi biasanya ada yang grup 8 terus dibagi grup kecil lagi. Nah, itu juga kan lebih baik ini grup PCT batch 8 grup 1 misalnya gitu ya. Nah, ini grup 1. Tambahkan lagi sampai ada grup 10 ya. Grup 2, grup 2, grup 3, grup 4. Nah, grup 4, grup 5 sampai grup 10 ya, grup 6, grup 7, grup 8, grup 9, ini grup 10 ya, grup 10. Nah, kalau misalnya ada peserta di luar grup PCT, masukkan add order atau masukan lainnya gitu ya, masukan lainnya. Nah, itu cara ininya. Kemudian ini grup PCT-nya. Berat. Bapak dan Ibu sambil menunggu Pak Alam mungkin menginformasikan bahwa seluruh sesi kami rekam, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir untuk kehilangan materi. Bapak dan Ibu, Ananda peserta bisa melihat kembali hasil rekamannya nanti, bisa disampaikan kepada PJ Wilayah Instruktur atau juga admin kami. Demikian informasi sekilas di saat Pak Alam juga sedang dengan rekannya di dalam ruangan Pak Alam di sana. Daftar hadir akan kami share di waktu tertentu agar tidak mengganggu jalannya praktik, jadi konsentrasinya tidak terpecah. Tidak usah khawatir, paling akhir di akhir sesi kami akan kirimkan. Selama Bapak dan Ibu tidak terlempar atau keluar dari ruangan ini, maka Bapak dan Ibu masih bisa memonitor link daftar hadir. Demikian. Dan daftar hadir tidak saat itu kami langsung tutup, tidak. Namun daftar hadir akan ditutup beberapa saat setelah acara ditutup, begitu. Jadi masih ada waktu. Namun demikian, mohon dimonitor kehadiran digital attendance-nya. Demikian, terima kasih. Pak Alam masih bisa mendengarkan suara, masih di dalam ruangan ini ya? Semoga selalu standby Pak Alam. Walaupun, ya.
Siap Bu Luki, mohon izin. Tidak apa-apa, Bapak. Saya gunakan tadi kesempatannya untuk menyampaikan informasi, jadi pertanyaan-pertanyaan di chat sudah sambil terjawab begitu. Karena waktu kita sampai 12.30, bagi rekan-rekan yang di Kalimantan ini sudah mungkin masuk waktu sholat zuhur bagi yang menunaikannya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, VCT ini fleksibel, waktunya bisa digunakan disambi namun tidak kehilangan informasi. Dilanjutkan Pak Alam, silakan. Ya, baik. Ini sudah diinikan. Ini. Baik. Tadi sudah menambahkan grup ya. Sudah menambahkan grup. Ini sediakan pertanyaan lainnya jika ada peserta di luar peserta PCT gitu ya. Nah ini berikutnya, setelah itu peran saat penugasan. Ini peran saat peran saat penugasan. Nah, tambahkan pertanyaan berikutnya, peran saat penugasan. Nah ini pertanyaannya pilihan ganda, opsinya host moderator. Nah, ini peran saat penugasan, ini pilihan ganda, opsinya host, kemudian moderator, presenter, peserta. Nah, ini peserta, kemudian instruktur, sediakan dia instruktur. Nah ini ditambahkannya, ini tidak usah diisi lainnya. Nanti kalau ada peserta di luar ada partisipan di luar peserta PCT, tinggal memilih peserta saja gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini sudah nama instruktur. Nah tadinya tambahkan nama instruktur. Nah ini nama instruktur, opsinya ini jawaban singkat. Nah, ini dan nanti dituliskan. Diinikan tambahkan opsinya. Berikutnya ditambahkan nama instruktur. Setelah itu apakah instruktur hadir saat penugasan? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah instruktur apakah instruktur hadir saat penugasan gitu ya. Ini ya, ini tidak gitu ya. Nah, ini tidak begitu ya. Nah ini pertanyaannya. Nah, apakah instruktur hadir saat penugasan? Kenapa ini ditanyakan? Supaya ini memperlihatkan kinerja dari instruktur gitu ya. Nah, ada atau tidaknya. Nah ini sudah Bapak dan Ibu. Untuk jenisnya pertanyaan yang harus ada di form gitu ya. Dari mulai nama lengkap, asal instansi, jabatan, nomor handphone,
grup PCT dari grup PCT batch 8 grup 1 sampai grup 10, tambahkan lainnya jika ada peserta di luar grup PCT. Kemudian peran saat penugasan, host, moderator, presenter, peserta, dan instruktur. Kalau ada partisipan di luar dari peserta PCT, nenek pilih peserta saja, misalnya peserta partisipan mas. Nama instruktur ini isian singkat, kemudian apakah instruktur hadir ataupun tidak. Ini sudah, kalau sudah ini tinggal dikirim, di-sharekan ya. Sebentar sebelum itu, ini kan bagian atasnya sudah headernya, kemudian ini judulnya kita setting dulu Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelum di-share, sebelum dikirim di ini. Nah, klik di bagian ini, sebentar saya ulangi. Ada tanda gerigi roda ini untuk men-setting ya, men-setting dari form kita. Men-setting form kita ini ya. Settingannya pertama, kalau misalkan kita akan menginikan alamat email, klik ini dari partisipan ini misalnya gitu ya. Kemudian kalau kita ingin mengirimkan respon email respon isian dari yang telah diisi oleh partisipan, klik yang ini, respon. Bisa if respon request it, ini kalau dia meminta. Tapi kalau misalkan selalu dikirimkan, tinggal klik always. Namun harus diingat ketika kita mengklik yang ini, respon receive gitu ya, laporan dari isian ini, kita harus pastikan email yang diisi oleh peserta itu benar begitu ya, benar begitu. Karena kalau misalkan email yang digunakan oleh peserta itu tidak betul, ini nanti tidak bisa terkirim begitu ya si responnya. Ya sekali lagi kita harus pastikan ketika kita mengklik yang ini, respon penerimaan isian dari yang telah diisi oleh partisipan begitu ya. Kita harus pastikan bahwasanya ini alamat emailnya betul begitu ya. Kalau menggunakan handphone, biasanya harus betul antara email yang di handphone dengan yang diisikan gitu ya, seperti itu. Jadi pastikan itu harus benar. Kemudian, nah, Bapak dan Ibu, kenapa kenapa saya menginikan akun belajar ID? Nah, ini ada satu perbedaan ya. Kalau menggunakan akun biasa, ini tidak ada pertanyaan ini Bapak dan Ibu. Nah, ini. Kalau ini harus jangan ditentang gitu ya. Saya ingin mengingatkan ketika Bapak dan Ibu membuat form menggunakan akun belajar ID, ininya jangan dicentang gitu ya. Ini kan dicentang. Nah, ini jangan dicentang. Kenapa? Karena ini memungkinkan kalau ini dicentang, ini yang bisa mengisi form ini itu hanya orang yang mempunyai akun belajar ID. Sementara kan tidak semua partisipan mungkin nanti ini menggunakan akun ini, makanya ini jangan dicentang. Nah gitu ya. Jadi kenapa saya menyampaikan atau membuat ini, khawatirnya nanti Bapak dan Ibu ada yang menggunakan membuat formnya menggunakan akun belajar ID. Makanya saya mencontohkan dengan yang ini begitu ya. Kalau menggunakan email biasa tidak ada pertanyaan ini. Jadi tidak ada pertanyaan ini, hanya limit to one response gitu ya. Nah itu. Jadi kalau menggunakan akun belajar ID ini ada pertanyaan ini. Ini jangan dicentang, sekali lagi saya ingatkan. Ini jangan dicentang supaya orang yang tidak menggunakan akun belajar itu bisa
tetap mengisi form kita gitu ya, seperti itu. Kemudian limit to one respon. Kalau kita ingin membatasi responden hanya bisa memilih satu respon satu kali mengisi begitu ya, ininya diklik. Tapi kalau misalkan memperbolehkan ya silakan, ininya jangan diklik gitu ya, seperti itu. Respon lainnya ini saya kira tidak usah tidak usah di centang begitu ya, jangan diklik. Nah ini saya kira always saja gitu. Nah ini kemudian presentasiannya di sini sample question order, ini pertanyaan diacak. Ini baiknya tidak usah diacak, jadi ini diamkan saja. Kemudian showing to submit another response, jadi ini memungkinkan partisipan, kalau misalkan biasanya ini akan muncul kalau misalnya ininya tidak dilimit. Kalau ini dilimit, ini responnya nggak akan bisa tuh link untuk mengisi 2 kali begitu ya. Tapi kalau ininya tidak dicentang, nah ini bisa memungkinkan responden mengirim kembali gitu. Misalnya begini, memungkinkan nanti bisa jadi ada satu orang mengirim beberapa kali begitu ya, seperti itu dalam waktu sesudah ini sudah mengisi, besok sekarang mengisi misalnya ya, setelah dikirim ngisi lagi nah gitu ya. Jadi kalau tidak dicentang ini nggak apa-apa gitu ya, baiknya tidak dicentang. Nah gitu, setelah itu confirmation message, misalnya ini bisa ucapan terima kasih, misalnya terima kasih jawaban telah disimpan, atau misalnya terima kasih atas partisipasinya misalnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang kuis ini tidak usah ya, karena ini bukan kuis gitu ya, bukan soal gitu ya, yang harus ada nilainya ya, seperti itu. Nah kalau sudah ini nanti di save gitu ya, responnya. Nah gitu, di save. Oke, lagi yang saya ingatkan tentang men-setting dari form ini gitu ya. Apa sih yang harus disetting? Satu, mengumpulkan alamat email. Jadi partisipan nanti ini kan. Kemudian respon resepnya, penerimaannya, misalnya ini kalau dicentang ini boleh, tidak juga nggak apa-apa. Tapi baiknya ini dicentang supaya nanti hasil responnya ini terkirim ke email dari pengisi gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini kalau menggunakan akun belajar ID gitu ya, akun pembelajaran ini jangan dicentang gitu ya, seperti itu. Kecuali kalau misalnya kita khusus misalnya ini adalah kita dengan siswa kita misalnya yang sama-sama menggunakan belajar ID, nah, ini boleh ini dicentang. Tapi kalau misalkan umum ya baiknya jangan diisi gitu ya. Nah itu sudah. Kemudian presentasinya harus saya atas partisipasinya, yang lainnya tidak usah diinginkan, save ya. Nah kalau sudah ini tinggal dikirim, send ya, link absen, link form ini nanti kita kirimkan, send gitu ya. Boleh dikirim lewat email atau melewat link gitu ya. Lewat linknya kan ini terlalu panjang ya. Kalau partisipan harus ngetik dulu kan ini, wah hurufnya juga kan unik. Kita bisa shorten, kita perpendek. Tapi ini juga pemendekan link dari bawaannya Google Form. Tapi ini juga masih rumit, maka kita copy saja. Kita copy, kita masuk ke ini, ke untuk memendekkan link begitu ya, untuk memendekkan link. Nah, misalnya
untuk pemendek link. Kita bisa menggunakan kalau tidak usah login, kita bisa menggunakan gg.gg ya, atau SID juga bisa. Kalau saya biasanya menggunakan gg.gg atau bit.ly misalnya. Nah, kalau bit.ly itu biasanya kalau mau di custom begitu ya, itu biasanya harus punya akun atau login dulu ke bit lainnya, ke bit.ly-nya. Kalau kalau gg itu biasanya tidak usah, begitu ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah, ini linknya diisikan tadi, tempelkan, pastekan. Nah, kalau kita mau mengcustom linknya, klik di sini. Nah, dicentang dulu custom linknya. Kan tadi kita mau beri nama apa nih? Misalnya presensi PCT batch 8 misalnya sesi 1. Nah, ini tanpa spasi ya, sekali lagi tanpa spasi, boleh diinikan dengan tak garis datar atau garis bawah misalnya gitu ya. Untuk supaya tidak ada spasi gitu ya. Nah, itu. Mau pakai tanggal juga silahkan. Hanya yang harus diingat itu adalah alamat dari ini. Kalau mau di custom itu yang unik gitu ya. Kalau hanya isinya daftar hadir saja ini nggak akan bisa, soalnya mungkin ada yang sudah menggunakan link alamat ini gitu ya. Yang sudah menggunakan alamat ini. Makanya ini presensi PCT B8 satu karakter saja ini akan menjadi pembeda sehingga tidak akan sama dengan yang lain. Kalau misalnya daftar hadir saja misalnya, kita beri nama presensi saja, tentu ini akan link kalau di eksis ini pernah digunakan, kita harus ganti gitu ya. Nah, itu ganti dengan yang lain, PCT tadi base 8. Ini biar beda, ini pakai sesi 1. Atau mau ditambahkan lagi tambahkan lagi misalnya dengan tanggal misalnya 23 Januari 2021 misalnya gitu. Nah, terus ini tinggal di shorten. Nah, gitu. Ya. Nah, itu ini kalau sudah misalnya diisi di sini. Nah, ini diisi di copy link ini, nanti bagikan ke partisipan untuk bisa mengisi gitu ya. Itu mungkin untuk ini. Jadi ini yang nanti ya akan dikirimkan. Ya biasanya kalau kita pakai bit.ly bisa juga, tapi kalau bit.ly kalau mau mengcustom seperti ini itu harus login dulu, harus punya akun dulu di di ininya di bit.ly-nya kita harus punya akun dulu kalau ingin mengcustom seperti ini, presensi dan sebagainya. Kalau belum mempunyai akun biasanya hanya diberi shorten atau pemendek link gitu ya. Shorten ini maksudnya pemendek link, itu biasanya hanya kode saja gitu ya, tidak bisa di custom seperti itu. Itu kalau sudah ini di copy gitu ya, di blok, di copy, ini nanti dikirimkan ke partisipan gitu. Itu Bapak dan Ibu, nanti kalau misalnya dicoba oleh Bapak dan Ibu ini, saya coba kalau dicoba ini nanti bisa dianggap ini ya, nanti dianggap presensi sesi saya. Padahal ini bukan ya. Sekali lagi, presensi ini kalau Bapak dan Ibu mau ngisi nanti disangka khusus sesi saya, bukan ya. Saya akan coba share, bisa diisi atau tidaknya gitu ya. Presensi saya gitu ya, maksudnya presensi saya, tapi nanti jangan, ini sekali lagi yang saya share ini bukan presensi untuk sesi saya,
Presensi untuk sesi saya nanti ada ya khusus. Ini mah eh ini mah hanya untuk mencoba ya, mencoba. Nanti lihat responnya seperti apa, gitu ya. Responnya seperti apa. Silakan Bapak dan Ibu dicoba ya, dicoba. Nah, coba. Silakan diklik link yang saya bagikan di kolom chat begitu ya untuk presensi uji coba ya. Sekali lagi uji coba, bukan sesi saya. Sekali lagi untuk presensi sesi saya nanti beda ya. Ini untuk mencoba saja. Kita lihat responnya seperti apa. Bisa ya? Bisa dibuka. Baik. Sekarang saya coba settingannya, Bapak dan Ibu. Saya coba settingannya. Ini. Silakan Bapak Pak Husnia. Coba Pak Husnia dicoba lagi. Linknya, link yang barusan. Bisa dibuka. Ini bagus Pak Husnia, ini merespon tadi sudah bisa dibuka katanya. Sekarang bisa dibuka tidak Pak Husnia? Bisa dibuka tidak? Dicoba lagi dibuka. Nah, tidak bisa ya. Ini Bu Nia Kurniasari mengatakan nggak bisa dibuka. Bu Nia Kurniasari Hidayah mengatakan, Bu Hani Agustiani juga mengatakan sekarang tidak bisa. Nah, ini Bu ya. Jadi saya karena ini tadi ini Pak Eka need permission. Nah, Bu Siti Saada mengatakan nggak bisa. Bu Husnia minta izin. Nah, perlu izin. Nah, itu. Jadi ini tadi Bapak dan Ibu perhatikan, lihat lagi ke layar monitor saya. Ini karena kalau yang tadi yang pertama ya, saya ininya tidak dicentang. Kalau ini dicentang, jadi Bapak dan Ibu. Ibu Husnia, mohon maaf ya, mohon maaf. Pak Bu Asri Dena gitu ya, itu minta izin ya, betul. Jadi karena ini tadi ini dicentang. Jadi sekali lagi kalau Bapak dan Ibu menggunakan akun pembelajaran, ini akan ada ini. Akan ada bagian ini. Kalau ini dicentang, ini responnya tidak akan bisa mengisi kalau tidak menggunakan akun belajar ID. Gitu. Kecuali kalau misalnya respondennya mengisinya pakai akun belajar ID. Coba yang punya akun belajar ID coba dibuka, silakan. Apalagi yang SD, kalau tidak yang SD belajar ID coba bisa tidak membuka respon yang saya gunakan. Nah, kalau misalkan bisa berarti kan kita sama gitu ya. Jadi itu. Kalau sekali lagi Bapak Ibu kalau menggunakan akun Gmail biasa di lainnya, ini tidak akan ada pertanyaan ini. Nah, Ibu atau ini Sinda Mauliani, oh iya bisa Pak, tuh kan itu berarti Ibu atau Bapak Sinda Mauliani ini punya akun belajar ID, nah sehingga bisa membuka respon ini gitu ya, seperti itu. Ibu ya, baik Bu Sinda ya, Bu Sinda ini bisa membuka form saya karena mempunyai akun belajar ID gitu ya. Itu jadi kalau Bu Sinda nanti membuat Ibu atau Bapak Syahrani ini, nah kalau SMA perlu izin juga, nah karena domain belakangnya beda. Kalau saya kan SD belajar ID, kalau SMA belajar ID, nah itu juga gitu. Jadi saya mengingatkan kalau bisa Bapak dan Ibu membuat form menggunakan akun belajar ID gitu ya. Tapi nanti kalau ingin partisipan misalnya siapapun bisa membuka ini jangan disentang gitu ya. Itu mengingatkan saja. Bu Kristi Hendrianti, saya nggak bisa, betul, karena Ibu mengaksesnya menggunakan akun Gmail biasa. Kalau ini saya membuat form ini menggunakan akun belajar ID gitu ya. Jadi sekali lagi itu. Jadi saya mengingatkan sekali lagi mewanti-wanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan sekali lagi menggunakan presensi ini dengan akun belajar ID, tapi sekali lagi supaya ini bisa diakses oleh seluruh peserta yang tidak punya akun ini, ininya jangan dicentang. Begitu ya. Nah, itu.
Nah, kalau misalnya kalau menggunakan Gmail biasa, nggak akan ada pertanyaan ini. Jadi siapapun bisa ini gitu ya, mengaksesnya begitu ya. Tidak akan ada pertanyaan yang ini. Tapi kalau menggunakan akun belajar ID akan ada pertanyaan ini. Itu terus saya wanti-wanti terus ya. Itu seperti itu. Sama seperti ke siswa saya juga, mereka mengatakan, Pak, saya nggak bisa mengakses absen. Saya sampaikan, mau membukanya di handphone yang tidak ada akun belajar ID-nya. Coba pakai akun belajar ID. Nah, ternyata mereka bisa, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau siswa juga itu, kalau siswa itu setelah namanya tuh, setelah tanda add itu, kalau SMA misalkan SMA belajar ID, kalau SD itu SD belajar ID gitu ya. Itu perbedaannya, gitu ya. Nah itu. Betul, Pak Rahmat Agus. Saya klik tapi harus ada izin, betul Pak, karena Bapak kan menggunakan akun Gmail biasa untuk membukanya. Kalau Bapak punya akun belajar ID, Bapak SD belajar ID, Bapak bisa mengakses ini. Itu ya, itu. Jadi saya ini kan seperti ini saja supaya ini jangan disangka presensi sesi saya. Padahal ini uji coba saja ya Bapak dan Ibu. Ini uji coba bagaimana mengisi presensi menggunakan akun belajar membuat Gmail form gitu ya, membuat Google Form atau eh, digital form menggunakan akun belajar ID. Jadi bisa digunakan, tapi tadi saya ulang-ulang, eh, ininya jangan dicentang kalau ingin supaya partisipan bisa mengisinya gitu ya. Sesi 2 bersama Pelam silahkan diisi. Nah, itu kalau ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, oh ya, saya coba pakai akun teman saya yang SMK ID, ternyata nggak bisa. Betul, nggak bisa. Karena saya akunnya ini belajar ID, SD. Akunnya ini saya SD belajar ID, Pak. Nah, ini SD belajar ID. Kalau SMK ini SMK belajar ID. Nah, ini ada yang satu yang masuk. Ini Jailani, admin SD belajar itu Pak Jailani ini ya. Bapak Pak Jailani ini bisa mengisi Bapak Ibu karena email beliau ini Jailani 84 @admin SD belajar ID. Pak Jailani mungkin Bapak kepala sekolah atau operator ya? Wah, hebat. Luar biasa. Kalau kepala sekolah luar biasa gitu ya. Ikut ini. Karena yang punya admin itu, yang punya domain admin itu satu TU, dua kepala sekolah. Kalau SD, kalau SD-nya tidak punya TU berarti ini Pajarian ini kepala sekolah. Dulu saya bisa nebak ya. Itu karena kebetulan saya kemarin menjadi master trainer Google gitu ya untuk penggunaan akun Gmail. Iya, bangga. Baik. Itu mungkin Bapak dan Ibu, dan satu lagi kalau Bapak dan Ibu perhatikan silakan di presensi yang di-share oleh Bu Luki itu presensi paparan materi di City Room 1 itu ada ininya ada limit ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak akan menginikan tentang tadi adanya alat tambahan ya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu menggunakan akun belajar ID, ini tidak bisa menambahkan add-on ya atau pengaya namanya ya. Nah, ini ada di tanda titik 3 di sebelah kanan atas. Ini ada ini apa namanya? Add-on atau pengaya. Ya, ini adalah aplikasi tambahan untuk yang ada di Google begitu ya, di luar Google. Ini jika misalnya tadi melimit sampai kapan ini bisa diisi. Ada namanya form limiter. Terus bisa juga ada pengiriman respon ke email peserta, ada form publisher namanya.
Nah itu, jadi namun dengan menggunakan akun belajar ID itu tidak bisa menambahkan pengaya Bapak dan Ibu sekali lagi karena itu sudah di-lock oleh admin dari Kemdikbudnya. Jadi misalkan tadi saya mau pakai form limiter namanya untuk melimit sampai kapan ini bisa dibuka dan ditutup gitu ya. Nah, satu lagi saya ingatkan kalau sudah ini accepting responsesnya ini dibuka ya. Kalau kita sudah membuat question pertanyaan di bagian responsesnya, kalau biasanya sih ini dibuka di polnya bawaannya ini terbuka. Tapi kalau misalnya kita sudah form saya tidak akan supaya ini tidak diisi lagi, ini bisa ditutup gitu. Nah gitu ya. Nanti ini ada ini misalnya mohon maaf form sudah ditutup misalnya gitu seperti itu. Kalau ini ditutup manual ya Bapak dan Ibu, ini ditutup manual. Kalau menggunakan form limiter pengaya add-on yang tertutup otomatis gitu ya, itu ada add-on atau aplikasi pengaya tambahan gitu ya. Tapi kalau kita juga bisa melakukan penutupan secara manual. Jadi caranya di bagian ini nih. Nah, ini ditutup gitu ya. Walaupun misalnya ini settingannya dibuka gitu ya, settingannya dibuka untuk semua email begitu ya. Tapi kalau ininya not accepting responses, tidak bisa menerima respon, ini siapapun tidak akan bisa mengirim. Nanti kita bisa berikan pesan, misalnya kalau orang itu nanti tidak akan bisa ini misalnya mohon maaf presensi sudah ditutup misalnya gitu. Silakan Bapak Ibu dicoba lagi yang ini nih yang tadi ya, dicoba lagi, coba ada tidak ininya coba ininya bisa mengirim atau tidak. Ini sudah saya setting ini ya, semua email bisa mengirim gitu ya, semua ini bisa mengirim. Ada tidak responnya misalkan seperti tadi gitu. Ya tidak ya Bapak dan Ibu. Ya Pak, sudah ditutup nggak bisa. Nah, ya tidak bisa mengisi tapi ada respon mohon maaf presensi sudah ditutup. Nah, gitu ya. Nah itu. Jadi sudah ditutup Pak. Iya, yang Ibu hostnya ya ini sudah ditutup karena memang saya tutup yang punya saya gitu ya. Kalau yang presensi paparan materi itu silakan gitu ya, Bun Nur Hasisa gitu ya. Jadi itu Bapak dan Ibu kalau misalnya kita ingin menutup respon kita form kita ini ditutup saja gitu ya. Sehingga nanti siapapun tidak akan bisa mengisi ini. Gitu kan, sehingga berikan pesan misalnya silakan hubungi WA saya kalau ingin dibuka misalnya gitu ya. Bu, mohon maaf link presensi ada 2 yang mana ya? Bu Bapak Dayu, ini yang tidak bisa diisi itu yang latihan Pak ya, yang latihan. Jadi kalau Bapak nyimak pasti akan paham. Kenapa ada 2? Ini hanya uji coba ya Pak ya, yang yang ini tuh hanya presensi, yang isinya presensi PCT Bedlab sesi 1 ini hanya latihan ya. Sekali lagi ini hanya latihan. Makanya tidak bisa diisi gitu ya, makanya tidak bisa diisi. Oh, yang LC tidak bisa dibuka juga. Oh, sebentar nanti di link presentasi 2 juga nggak bisa diisi. Berarti itu juga sudah ditutup. Nggak tahu apakah karena bukan saya yang membuat ya Bapak dan Ibu. Ini nanti kita cek tanyakan ya. Bu Luki mohon dicek ke Pak Fikri absensi. Kami akan cek, yang penting Bapak dan Ibu tidak pernah terpental, tidak sengaja dari ruangan agar bisa memonitor ya.
Sudah menanggapi katanya, oh berarti ini hanya di limit 1 kali. Bagi yang sudah mengisi berarti tidak bisa. Nah ini tadi settingannya di sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kan tidak bisa mengisi karena ini mungkin presensinya hanya di limit 1 kali. Yang punya pala maksudnya yang proses ditutup ya. Jadi oke, hanya limit 1 kali. Dicek saja Kak, tadi pagi Bapak dan Ibu sudah mengisi atau belum? Ya, sekali lagi, kalau misalkan tadi pagi sudah mengisi, berarti mungkin ini hanya di limit 1 kali. Gitu. Kalau Bapak dan Ibu misalkan belum mengisi tapi misalnya sekarang tidak bisa mengisi lagi, mungkin Bapak dan Ibu responnya sudah ditutup begitu ya itu. Jadi ada di settingan ini Bapak dan Ibu. Ini mainannya di sini. Mainkannya di sini. Ya. Pak Alam, bisa Ya, mendengar suara saya? silakan Bu. Ya, untuk yang masalah barusan ini, yang link 1 dan 2, karena tadi pagi diinformasikan kepada para peserta, akan ada link daftar hadir setiap sesi, kemudian sudah dikirim 2 sesi, maka kendalanya yang tadi disampaikan pada chat akan kami tanyakan segera pada admin. Informasi Ya. sementara demikian. Ya Bu, terima kasih. Jadi kalau misalkan ada responnya sudah menanggapi berarti itu di limit hanya 1 kali. Tapi kalau misalkan belum menanggapi tapi juga tidak bisa mengisi berarti mungkin responnya sudah ditutup begitu ya. Baik itu ditutup manual maupun ditutup oleh sistem dengan ada limit waktunya gitu ya, seperti itu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi bukan hanya membuat saja tadi yang harus diperhatikan ya, tapi juga bagaimana men-setting respon ini. Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau sudah misalnya kalau ingat tapi setelah yang pertama di sini ya, nanti kita sedang tanyakan ya presensi room 1-2-nya gitu ya. Ya nanti kita cek dulu. Nah Bapak dan Ibu kalau misalkan sudah mengisi kita sudah mengirimkan presensi kita, nah kita akan mengunduh hasilnya. Nah, kalau menggunakan Google Form tadi, ini ada tanda di sebelah kanan ini download responses. Kalau langsung download responses di sini, ini tersimpannya dalam bentuk CSV atau command pokoknya seperti Excel tapi belum rapih gitu, harus ada komanya. Nah, baiknya diunduh dalam bentuk spreadsheet begitu ya. Nah, kita ini kan spreadsheet, buat spreadsheetnya, nanti akan masuk ke spreadsheet kita. Nah, ini wih, Pak Jailani tuh kan betul kata saya, Pak Jailani itu kepala sekolah karena ininya admin gitu ya, admin belajar ID. SDM pesawahan ya. Nah ini kalau ini sudah sudah kita pindahkan dalam bentuk spreadsheet, nah nanti bentar, ini masih muter. Nah, nanti kita unduh hasilnya, boleh dalam bentuk sekali lagi dalam bentuk Excel gitu ya. Ya, download bisa dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PDF nantinya ya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, ini bisa diunduh dalam bentuk Excel, PDF atau mau CSV lagi juga. Tapi biasanya kami meminta ya, sekali lagi ini hasil respon ini nanti Bapak dan Ibu unduh dalam bentuk Excel atau PDF gitu ya. Ini rapikan, kita coba rapikan dulu ya.
rapikan dulu nanti. Nah, kalau ini sudah, misalnya kalau ini sudah responnya kita terima dari partisipan gitu ya, kita ini kan dalam bentuk CSV ataupun apa spreadsheet ulangi. Nah, ini nanti tinggal diisi, cuma diunduh ya. Ya. Presentasinya tadi perlu izin anggota, sekarang sudah Pak Suryadi, ini tadi presensi yang saya ini hanya latihan ya Pak ya, hanya latihan. Syukur alhamdulillah ya, nah ini kan ada, ini contohnya. Nah ini kalau sudah, ini diunduh ya, diunduh, di download dalam bentuk Excel atau PDF, gitu ya. Kita coba PDF aja deh, gitu ya. Kita coba PDF. Nah ini nanti yang terunduhnya seperti ini, gitu ya. Itu diunduh. Nah, download. Nah ini nanti kita lihat hasilnya. Nah, gitu ya. Nah ini diunduh hasilnya. Nah, ini dalam bentuk PDF ya. Ini kalau diunduh dalam bentuk PDF. Nah ini. Jadi kalau banyak ini akan berjejer gitu ya, seperti itu. Nah ini nanti yang akan hasil ini nanti Bapak dan Ibu kirimkan nanti ke kantong tugas nanti ya. Kalau peran salah penugasan di sini perhatikan nanti biasanya kalau Bapak yang dikirimkan itu nanti ada penjelasan lebih lanjut apakah sebagai host atau sebagai moderator ya kalau tidak. Kalau biasa yang dikirimkan itu peran responsis hasil Bapak dan Ibu ketika berperan sebagai host di sininya tulisannya ya. Jadi dikirimkan. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Yang dikirimkan respon itu hasil respon itu apa namanya? Ini sebagai host ya, peran salah penugasannya. Nanti yang dikirimkan ke kantong tugas itu yang ini gitu ya. Seperti itu. Itu Bapak dan Ibu untuk materi saya jam 12.11 gitu ya. Itu. Pak Alam, terima kasih menyampaikan saja informasi. 17 menit lagi menuju 12.30 waktu Indonesia Barat. Siap. Apakah kita bisa, bila tadi sudah terselesaikan materi Pak Alam, apakah kita sudah bisa masuk ke sesi pertanyaan Pak Alam? Boleh Bu, silakan. Ya, tapi sebelum ke sesi pertanyaan, mungkin kita sampaikan terima kasih sudah menyampaikan detail Pak Alam. Ini memang sangat cocok bila langsung praktik tadi, karena mungkin di tengah-tengah jadi agak sedikit mendadak rekan-rekan Bapak Ibu partisipan anak-anakku sekalian yang belum siap dengan device yang berbeda, laptop atau gadget yang berbeda begitu, jadi tadi tertinggal. Tapi saya kira kita bisa bagi trik bersama-sama. Bapak dan Ibu yang sudah sangat terbiasa dan familiar dengan Google Form ini nanti bisa dijadikan salah satu skill set yang termasuk juga menjadi tugas Bapak dan Ibu peserta, anak-anakku sekalian. Sehingga ketika ada rekan partisipan yang sedang berbagi ilmu seperti yang dilakukan Pak Alam, rekan-rekan lain bisa sambil belajar. Jadi untuk presenternya bisa dan juga partisipannya bisa mutualisme. Jadi Bapak dan Ibu peserta yang sudah terbiasa menggunakan Google Form seperti yang dilakukan Pak Alam ini bisa membuat satu presentasi yang juga sudah diakui sebagai tugas, dan yang hadir adalah rekan-rekan yang ingin mendalami, membuat lebih familiar lagi tentang Google Form untuk masing-masing. Memang perlu praktik langsung. Jadi tadi bahkan di awal ada yang meminta Pak Alam untuk mengulang kembali, tapi sudah setengah jalan ya. Jadi mohon maaf sekali tidak bisa kembali ke awal. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, nanti bisa di grup kecil bersama PJ Wilayah, bersama Bapak Ibu instruktur untuk mengulang kembali, mendalami kembali agar tahu, agar lebih biasa, agar lebih familiar dengan ini.
Pak Alam bahkan ada yang bertanya tadi satu memang agak sedikit di luar itu tentang belajar.id. Apakah boleh pertanyaan itu dijawab Pak Alam? Rupanya ada yang tertarik dengan uh, akun belajar tadi Pak Alam. Ya, jadi kalau untuk akun belajar ID Bu Bapak dan Ibu, kalau sekolah negeri itu sudah dibagi sebetulnya ya, baik SD, SMP, SMA, SMK itu semuanya sudah dibagi ya, sudah diberi oleh Kemdikbud akun akun belajar ID. Ininya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Bapak dan Ibu tinggal tanyakan ke admin, kepala sekolah. Kalau kepala sekolah belum tahu, sementara saya ini ya, saya bagikan. Ini bisa diunduh di ini di sini, bentar. pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, ini bisa diunduh di sini Bapak dan Ibu. Bagi yang belum mengunduh begitu ya, seperti itu, silakan masuk ke ini nih, ke sini. pd.data.kemdikbud.go.id. Ini nanti masuk menggunakan akun Dapodik atau akun Dapodik atau akun PD Verval PD ya, yang biasa digunakan untuk memasukkan ini apa namanya kuota belajar ya, kuota gitu ya, seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak bisa masuk ke sini pd.data.kemdikbud.go.id. Ini bagi sekolah negeri ya, itu sudah dikirimkan. Nanti login, setelah login itu nanti ada di sebelah kanan dashboardnya itu unduh akun. Itu ada 3 file, ada 3 file CSV tadi, yaitu satu untuk admin. Admin itu adalah kepala sekolah seperti tadi Pak Jailani gitu ya. Itu Jailani 8 berapa admin SD belajar ID. TU juga itu admin biasanya. Kalau guru ID. Kalau siswa, nama siswanya misalnya Alam Bahtiar SD belajar ID gitu ya, seperti itu. Pak Alam, ada pertanyaan dari Pak Arief. Bagaimana dengan sekolah swasta? Sekolah swasta juga dapat. Kami konfirmasinya ke operator sekolah dengan catatan guru ada di data Dapodik. Ya. Sip. Kalau yang kami dapatkan informasinya kalau swasta belum, tapi kalau sekarang sudah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kalau swasta juga sudah dapat gitu ya. Aman yang waktu kemarin Desember itu, terakhir saya ini kan itu masih kalau negeri sudah semuanya, swasta belum katanya kan gitu ya, belum diluncurkan, masih verifikasi beberapa masih verifikasi ininya apa namanya di Dapodiknya. Nah, kalau sekarang sudah ada juga alhamdulillah gitu ya. Kalau swasta juga sudah ada. Karena kemarin ada sekolah swasta yang mengatakan, Pak saya belum dapat, katanya harus mengajukan dulu ke Kemdikbudnya ya. Mungkin kalau sekarang sudah ya alhamdulillah. Baik, Pak Alam tadi mohon maaf ada koreksi, saya salah membaca. Rupanya Pak Arief tadi ini menyampaikan informasi bahwa sekolah swasta juga dapat. Kami konfirmasinya ke operator sekolah. Demikian. Iya, saya sedang membacanya. Ya. Terima kasih Pak Alam. Ya, siap. Iya, baik. Banyak sekali yang menanyakan tentang daftar hadir sesi kedua ini. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan kembali bahwa hari ini kita ada 2 sesi. Yang pertama tadi pagi untuk umum, itu ada 1 daftar hadir. Kemudian untuk sesi kedua ini bersama Pak Alam di ruangan 1 dan ruangan 2 bersama Pak Mufid, itu masing-masing ada daftar hadirnya dan dua-duanya terbuka. Namun untuk yang daftar hadir pertama, karena tadi diberi waktu informasi dari admin,
dia otomatis akan terkunci pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, sekarang sudah kami buka. Jadi kalau tadi kemudian sudah mengisi, Bapak dan Ibu tidak bisa mengisi kembali karena hanya di limit 1 kali respon. Seperti yang tadi barusan diterangkan oleh Pak Alam. Mengapa agak ke belakang, daftar hadir kami share, khawatir kalau Bapak dan Ibu yang baru bisa bergabung, baru saja bergabung, kemudian bingung dengan daftar hadir yang kita gunakan untuk latihan. Begitu. Jadi presensi atau daftar hadir atau attendance hari ini, attendance list hari ini, daftar hadir hari ini ada 2. Yang satu ditutup pukul 11 tadi pagi, yang kedua masih dibuka. Begitu. Dan akan ditutup beberapa saat setelah acara ini selesai. Demikian, mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya tentang form, disilahkan. Mungkin bisa ke question Q&A di titik 3 untuk yang di smartphone atau di Q&A tempat khusus untuk bertanya, silahkan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah memberikan informasi tentang akun belajar.id yang juga bisa digunakan oleh sekolah swasta. Jadi Bapak dan Ibu peserta yang dari sekolah swasta bisa juga merasakan nikmatnya akun belajar bersama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Alam dan sekarang masih ada di layar informasinya. Ya, baik. Saya membaca beberapa chat ya, Bu Ruki. Ya, Saya sudah silakan. mengajar sekolah swasta, sudah mendapatkan akun belajar jadi alhamdulillah bagi yang sudah. Dan silakan lakukan aktifasi ya Bapak dan Ibu, lakukan aktifasi bagi yang sudah punya akun. Cara aktivasinya bagaimana? Silakan masuk ke belajar.id ya. Di sana ada cara ininya. Bagaimana cara melakukan aktivasi begitu ya. Karena kalau tidak dilakukan aktivasi per Juni 2021 itu akunnya akan hangus Bapak dan Ibu. Jadi bagi yang belum silakan aktivasi. Alhamdulillah kalau swasta juga sudah dapat ya. Selamat menikmati fasilitas yang diberikan oleh negara. Ini ada pertanyaan Bu Luki. Silakan Pak. Bagaimana cara menyiasati terkait penguploadan dokumen berupa gambar, Word, PPT, video dalam Google Form ketika kita menjadikan Google Form sebagai alat ujian siswa supaya tidak cepat full memori di Google Drive Guru karena saya termasuk yang belum menggunakan akun Kemdikbud belajar ID mungkin ya. Terima kasih. Jadi cara ininya kalau saya biasanya itu coba diinikan di Classroom. Kalau di Classroom itu biasanya tidak memakan memori Bapak dan Ibu. Kalau di Classroom itu file yang di-uploadkan itu tidak memakan memori biasanya ya. Saya coba cek itu kan lagi. Kalau dikirim file ininya dalam form ini biasanya memang akan menjadi memakan memori begitu gitu ya. Jadi apalagi kalau biasanya kalau drive bukan drive apa namanya kalau doc PPT dan sebagainya itu biasanya tidak memakan memori dari ini. Kalau video biasanya iya gitu ya. Maka mungkin nanti perlu ada pembatasan berapa banyak video yang digunakan seperti itu. Itu mungkin ininya. Ya, terima kasih. Pak Alam, ada pertanyaan mungkin yang terlewat, mungkin apa sudah diterangkan juga ketika tadi sesi ya. Pada Google Form ada batas waktu Pak untuk pengisiannya juga berapa orang maksimal? Ya, kalau mengenai waktu tadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin ini misalkan Google Form ini hanya bisa diisi sampai jam berapa ya. Itu kalau yang otomatis seperti itu perlu pengaya namanya atau ada add-on gitu ya. Pengaya tambahan form limiter namanya. Form limiter. Namun kalau menggunakan akun belajar ID ini tidak bisa menggunakan pengaya gitu ya. Sekali lagi maka saya tidak menyampaikan materi tentang bagaimana penggunaan pengaya gitu ya seperti itu karena kadang ada yang support ada yang tidak seperti itu.
Itu kalau misalkan mau di limit responnya secara manual, paling tinggal nanti di bagian responnya nanti ditutup secara langsung gitu ya, seperti itu. Nah di bagian ininya nanti di bagian formnya ini nanti di bagian ini nanti ditutup gitu ya, seperti itu. Ini ditutup, ini dibuka gitu ya, ini ditutup, ini manual gitu kan, seperti itu. Berapa banyak respon yang bisa diterima? Wah, kalau sepanjang saya ini Google Form ini bisa lebih dari 1.000 respon ya gitu ya. Kemarin saja waktu grand opening itu ada sekitar 1.600 partisipan yang mengisi daftar hadir. Nah, itu bisa bisa banyak ya, seperti itu. Jadi berapa banyaknya itu tidak ada batasan kalau tidak salah ya. Bisa 1.000 gitu ya, seperti di atas 1.000 bisa 2.000 ya, seperti itu. Itu mungkin Bu. Baik Pak Alam, waktu kita 4 menit lagi Bapak dan Ibu Ananda peserta, banyak sekali justru saya mendapatkan keluhan tidak bisa mengisi daftar hadir, padahal saya yakin mungkin karena terburu-buru, bisa jadi tadi sudah mengisi, kemudian diberi link yang kedua, tapi perlu di-refresh, mungkin silakan itu dilakukan, refresh terlebih dahulu, kemudian Bapak dan Ibu klik lagi link daftar hadirnya, demikian. Pak Alam, masih ada yang akan dibagi dalam waktu 4 menit ini? Ini tadi ada pertanyaan saya sekilas tentang Pak, bisakah menambahkan tanda tangan? Kalau di Google Form, Bapak dan Ibu ini tidak bisa menginikan tanda tangan. Kalau yang ada tadi saya sampaikan bisa membubuhkan tanda tangan itu menggunakan Zoho Form. Ada juga satu lagi tuh, ada beberapa yang bisa menggunakan tanda tangan, tapi biasanya kalau Zoho Form itu dia bisa membubuhkan tanda tangan, tapi responnya itu paling hanya sekitar dibatasi ya jumlah responnya, tidak lebih dari 100 kalau tidak salah. Kalau sudah 100 dia tidak bisa diisi lagi. Kemudian jumlah form yang bisa dibuatnya juga itu paling hanya tiga form. Jadi kalau kita sudah membuat 3, mau membuat lagi kita harus menghapus dulu form itu, kemudian kita buat lagi. Nah kalau menggunakan Google Form ini kita bisa membuat banyak gitu ya. Ini kan saya kemarin membuat daftar hadir penguatan IN, daftar hadir PCT, base ini, kemudian daftar hadir PCT base 8, ini sebagainya. Nah ini, jadi itu ininya apa? Kita bisa membuat banyak form. Kalau Zoho, jadi terbatas hanya 3 yang bisa kita buat, gitu ya, seperti itu. Itu mungkin Bu untuk Ya, informasi. menyebut zuhu, jadi sebetulnya tadi ada yang bertanya Pak Alam, apakah akan ada praktik spesial, praktik zuhu Pak Alam? Bersama Pak Alam berarti ini ya, Ya. di ruang tertentu, di waktu tertentu atau bagaimana Pak Alam? Saya tidak menginikan ya menggunakan Zoho. Saya kemarin waktu saya jadi peserta saya pakai Zoho, tapi ininya juga settingannya rada bingung ya bagi saya, maksudnya terutama dalam inian waktu ya, karena settingan waktu Zoho itu mengikuti waktu area dari UTC mungkin ya? ya gitu. Ya. Sehingga kadang jadi bingung ini jam berapa ngisi kita itu gitu. Kita setting jam segitu ternyata kan itu bukan, apalagi kalau misalkan kita membatasi ini sampai jam berapa seperti itu. Nah itu juga kadang jadi bikin bingung gitu, terutama dari sisi itunya gitu. Mungkin Microsoft Form Pak Alam? Ya kalau Microsoft Form itu Juga tidak recommended ya? hampir sama lah. Kalau Microsoft Form itu hampir sama dengan Google Form gitu ya. Ya. Hanya kalau Microsoft Form itu dia sampai kemarin itu
saya pelajari, jadi tidak bisa menambahkan gambar di tengah, khusus untuk gambarnya gitu ya. Atau menambahkan judul di bagian tengah. Kalau di sini misalnya, kalau di, mohon maaf, saya coba buka lagi. Kalau di ini di Google Form, ini kita bisa menambahkan, nah ini kan bisa menambahkan hanya gambar saja. Tidak ada pertanyaan. Di bagian ini tidak ada pertanyaan, gitu ya. Di bagian ini tidak ada pertanyaan, tapi hanya gambar saja. Atau kita juga bisa menambahkan hanya judul saja, hanya deskripsi saja misalnya. Ini nih di bagian ini kita bisa menambahkan misalnya apa gitu ya, pertanyaan. Kalau misalkan petunjuk juga kan di sini bisa ditambahkan. Selain judul di bagian atas gitu ya. Nah itu. Jadi kalau Microsoft Form tidak bisa menyisipkan gambar di bagian tengah. Paling hanya di bagian atasnya saja di sini, di headernya saja, di temnya saja. Di bagian tengah itu belum, kemarin saya ini kan belum, tidak bisa menyisipkan gambar seperti ini. Makanya kita merekomendasikannya menggunakan Google Form itu seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Alam informasinya tentang Microsoft Form, Google Form, kemudian Zoho tadi, tapi lebih di fokus pada Google Form. Begitu untuk siang hari ini. Ya. Saya ulangi sekali lagi untuk daftar hadir, saya agak rupanya lumayan banyak ini tentang daftar hadir bagaimana dan mohon solusi Bapak dan Ibu. Daftar hadir ada 2. Link pertama sudah tidak bisa dibuka. Link kedua, jangan salah link. Link kedua masih kami buka dan Bapak Ibu mohon untuk mungkin harus di-refresh, tidak terburu-buru dan bisa silakan untuk mengisi. Kemudian karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.32 waktu Indonesia Barat, sementara waktu kita hanya sampai 12.30 seharusnya, maka tanpa mengurangi rasa apapun, memang sedikit menyesal karena mungkin Bapak dan Ibu masih banyak pertanyaan. Nanti bisa disambung di grup kecil bersama PJ Wilayah atau instruktur untuk kemudian membekali lebih banyak lagi agar bisa tampil menjadi presenter, host, dan moderator. Mohon maaf atas kekurangan kami. Mungkin gimana Pak Alam? Boleh saya tutup sekarang? Silakan Bu, silakan. Ya, untuk pertanyaan dan lain-lain. Untuk daftar hadir, silakan Bapak dan Ibu screenshot saja untuk bukti bahwa Bapak dan Ibu hadir. Selanjutnya silakan ditanyakan. Bila masih dalam masalah, bisa disampaikan kepada PJ Wilayah atau instruktur, terutama PJ Wilayah. Mungkin silakan dilihat instrukturnya ada di grup masing-masing, grup 1 sampai 10. Yakinkan Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam grup siang ini, sudah mendapatkan PJ Wilayah di sana dan instruktur. Kemudian kita akan bertemu lagi untuk grup ketiga dan 4. Mungkin untuk grup 1 dan 2 di ruangan ini juga Kaltara. 10.30 sampai 12.30 bersama saya dan Pak Alam. Kami sudahi. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sangat bermanfaat. Kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, selamat siang. Terima kasih Bu Luki. Terima kasih Pak Alam. Ini sudah saya tutup Pak Alam, kita standby mungkin untuk jam 1 ya. Rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian Barat bisa sholat dan istirahat selama setengah jam. Kita akan masuk lagi pukul 1 waktu Indonesia Barat sampai insya Allah 3 waktu Indonesia Barat. Siap. Demikian Pak Alam, saya standby, saya tutup video. Terima kasih. Masalah, iya, terima kasih. Mungkin ini bisa rekamannya di ini dulu ya Bu ya. Tadi di stop ya rekamannya. Sudah masuk ke cloud Pak.